Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mesur Denari Sandi. Saya membawahi mata pelajaran konten marketing pada kelas 10 BDP. Yang kemarin pada Vicon mungkin kita belum bertemu dengan jelas ya. Di sini muka saya terlihat dengan jelas, atau mungkin di Vicon kemarin ada yang belum sempat ikut. Nah, sekarang bisa lihat wajah saya. Baik. Kita masuk ke dalam konten marketing untuk bisnis di modul 1. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materinya, kita ada pengantar terlebih dahulu. Ya. Di kalangan para online marketer, terkenal sebuah ungkapan "content is king", yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi "konten adalah raja". Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa konten itu begitu penting sampai disebut sebagai raja? Nah, konten menjadi sangat penting di dalam dunia marketing. Ya, terutama marketing online ya. Konten adalah apa saja yang bisa menyampaikan sebuah pesan kepada audiens atau penonton. Tanpa konten, baik sosial media marketing maupun usaha SEO atau search engine optimizer tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, atau mungkin bahkan tidak membuahkan apa-apa ya. Coba bayangkan Anda hanya membuat akun bisnis di Facebook ya, atau mungkin di Instagram tanpa merilis sebuah konten yang benar, terutama lagi konten yang teratur. Nah, tentu akun bisnis tersebut hanya menjadi sia-sia. Nah, begitu juga dengan website atau blog bisnis. Nah, website atau blog bisnis yang tidak pernah diupdate kontennya juga tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Ya, tidak akan membuahkan hasil apapun di bisnis Anda. Baik, kita masuk dalam materi konten marketing. Sebelum kita masuk, kita harus kenalan dulu konten marketing itu apa sih. Nah, pengertian konten marketing, menurut Content Marketing Institute, konten marketing adalah teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, ya, penting dan konsisten. Jadi ada 3, ya, relevan, penting, dan konsisten. Untuk apa? Untuk menarik audiens dengan tujuan mengkonversi atau merubah mereka atau audiens tersebut menjadi calon konsumen. Terdapat 2 elemen penting dalam konten marketing ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, konten harus memenuhi 3 syarat ini ya. Mungkin di atas tadi sudah didengar ya. Yang pertama adalah harus penting, relevan, dan konsisten. Jadi Anda tidak bisa asal-asalan, Anda tidak bisa sembarangan untuk membuat sebuah konten ya, untuk konten marketing. Ya, konten harus memenuhi 3 syarat di atas. Jadi Anda harus membuat konten yang relevan ya untuk bisnis Anda. Misalkan Anda mengelola sebuah bisnis tentang fashion, atau mungkin Anda punya butik ya, Anda memiliki butik ya, maka Anda perlu membuat konten yang berkaitan dengan fashion. Nah, Anda jangan membuat konten tentang hal yang lain karena tidak relevan dengan bisnis Anda. Jadi percuma ya. Lalu yang kedua adalah penting ya. Relevan saja tidak cukup ya, Anda juga perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut ya penting atau tidak untuk diketahui oleh target audiens. Sekiranya tidak penting, nah lebih baik Anda tidak buat. Nah, untuk caranya bagaimana? Nah, kita bisa membuat skala prioritas ya yang berisi tentang topik-topik yang relevan dengan bisnis Anda ya, atau mungkin relevan dengan target audiens Anda. Nah, urutkan dari yang paling penting, yang paling atas, hingga topik yang kurang penting di paling bawah. Jadi Anda bisa melihat di situ. Anda punya data di situ. Ya. Lalu syarat yang terakhir dalam elemen yang pertama adalah konsisten. Ya, dalam konten marketing, Anda tidak bisa mengandalkan satu konten saja untuk selamanya, tidak bisa. Ya, satu konten untuk menarik perhatian audiens, tidak bisa. Ya, jadi harus continue, harus berkelanjutan. Diperlukan banyak konten untuk akhirnya Anda bisa merasakan manfaat dari sebuah konten marketing untuk bisnis Anda. Ya, itu elemen yang pertama. Jadi ada 3 syarat. Masuk elemen yang kedua ya. Dalam konten marketing adalah mencapai tujuan untuk mengkonversi audiens menjadi konsumen. Jadi penonton Anda menjadi pelanggan Anda. Perlu diingat bahwa memproduksi konten ya untuk konten marketing bukan hanya untuk menghibur audiens saja atau untuk senang-senang saja atau entertaining saja. Entertain boleh, tapi
bagaimana kalau kita bisa mencari penghasilan di sana. Nah, ya. Ada tujuan yang harus Anda capai, yaitu mengkonversi audiens tersebut menjadi pelanggan Anda. Jadi setelah mengkonsumsi konten yang Anda buat, ya, mereka atau audiens Anda bergerak atau tergerak untuk membeli produk atau layanan yang Anda jual. Nah, ya. Ini masuk dalam cara kerja bisnis, ya. Cara kerja bisnis yang pertama adalah awareness atau disebut sebagai kesadaran. Nah, jadi kita buat mereka sadar bahwa mereka butuh produk kita. Nah, garis besarnya seperti itu. Ya, itulah 2 elemen penting dalam membuat konten marketing.